Bil Prakarsa dulu mengimpul bahan-bahan, evaluasi, lalu tahap apa kita bicara, tahap seminar-seminar akademik kayak dulu, lalu jadi naskah akademik, dan itu tidak terlalu lama sebenarnya, baru nanti pertarungan politiknya di DPR, gitu. Kan begitu anunya. Itu usulan-usulannya ya, tahapan-tahapannya Pak ya. Sekarang supaya dipelajari, meskipun sebenarnya udah banyak sih masalahnya, tinggal dihimpun aja, disistematisasi kan. Ya. Ini masalah kita, cara penyelesaiannya ini tidak bisa kalau tidak bisa perubahan sistem. Ya kalau itu kesimpulannya oke. Oh ini bukan soal langsung atau tidak langsung nih, ini urusan di sini, bisa diselesaikan di situ. Nah itu yang saya maksud dengan saya setuju dengan evaluasi yang diusulkan Pak Prabowo. Clear Pak, clear. Ya. Kalau gitu saya beranjak satu lagi Pak, ini masih agak terkait tidak langsung dengan pilkada, soal peran kepolisian Pak. Belakangan muncul komentar publik lah ya, boleh dibilang agak serangan kepada kepolisian karena muncul istilah parcok dan segala macam, juga kaitannya dengan pilkada. Sampai muncul tuntutan reformasi kepada kepolisian. Menurut Pak Mahfud, reformasi apa Pak yang mesti dilakukan di dalam tubuh kepolisian, dalam tubuh Polri, melihat berbagai kejadian yang muncul belakangan, termasuk dalam misalnya tindakan-tindakan polisi yang dianggap tidak profesional? Polisi ini kan bagi saya disorot karena tadi banyak tindakan tidak profesional di bidang politik dan di bidang kejahatan-kejahatan besar terhadap sumber daya alam. Yang non politik lah ya, termasuk yang non politik. Kalau kriminal biasa gitu ya, kriminal umum atau penegakan hukum yang umum pada umumnya oke. Sehingga saya katakan ya tidak profesionalisme polisi hanya di bidang itu, di bidang lain sudah bagus. Nah oleh sebab itu ketika orang bicara tentang reformasi polisi, saya tidak langsung berpikir meletakkan polisi itu di satu kementerian. Menurut saya sama aja, bisa lebih bahaya kalau diletakkan di satu kementerian ya. Karena menteri itu jabatan politik. Sedangkan polisi itu meskipun dia adalah pejabat negara yang bertugas untuk keamanan negara, kira-kira gitu. Bukan pejabat politik, sekurang-kurangnya bukan pejabat partai politik. Oleh sebab itu tidak serta-merta masuk ke perubahan kedudukan Polri yang semula langsung di bawah presiden, langsung di bawah kementerian. Meskipun di hampir seluruh dunia yang kita tahu, polisi itu ada di bawah kementerian sipil. Nah sekarang polisi oleh Undang-Undang Dasar dinyatakan sebagai aparat sipil di bidang keamanan gitu. Jadi dia bukan militer maksudnya. Dan itu sudah dilakukan. Oleh sebab itu saya katakan, karena ini ada di pejabat-pejabatnya, mungkin presiden bisa memberi perhatian khusus. Banyak pejabat-pejabat itu yang menjadi backing terhadap kejahatan. Banyaklah satu kejahatan yang masuk ke polisi, masuk ke kejaksaan, rame, ada buktinya, tiba-tiba kasusnya hilang. Kita bisa menyebut banyak itu. Backing itu termasuk artinya lebih spesifik aparat keamanan, kira-kira gitu. Iya, iya aparat keamanan. Bahkan juga ada aparat TNI juga, gitu. Saya sudah pernah berceritalah di mana dan di mana gitu ya, tidak usah diulang lagi. Tapi maksud saya gini, bagaimana sekarang pejabat-pejabat itu agar bisa dengan mudah dirotasi untuk kebaikan, bukan dirotasi untuk kejelekan. Karena seperti dulu saya kembali ke kasus Sambo. Dulu itu kan tidak bisa diungkap sampai suatu saat. Kenapa ini tidak bisa diungkap, Pak? Karena di sana, di tempat kejadian itu, semua yang di Propam itu, di Propam seluruh isinya, itu menghalangi setiap usaha penyidikan. Itu yang bilang ke saya pada waktu itu Ketua Kompolnas, Ketua Hariannya. Pak, enggak bisa. Terus apa alasannya? Gimana cara mengungkap itu? Dia adakan bedol deso. Seluruh di Propam itu dipindah. Jangan ada yang di situ, diganti secepatnya, lalu itu akan terbuka. Betul. Waktu itu saya rapat di Polhukam gitu dengan Kompolnas. Saya tahu ini ada yang merekam pasti sampai. Gini saya bilang, kita minta ke Kapolri agar malam ini di Propam itu dipindah semua. Betul Deso. Ini ketika kasus Sambo sudah berlangsung ketika kasus Sambo ini contoh maksud saya. Nah, ketika sulit diungkap, kita pindah semua. Kalau nanti jam 9 malam tidak ada usul ini tidak ditanggapi gitu, saya akan ke presiden. Saya akan ke presiden, ke istana agar presiden memerintahkan dipindah sekarang juga semua gitu. Memerintahkan Kapolri? Iya, agar memerintahkan Kapolri. Saya akan ke istana gitu.
Ya meskipun saya tahu waktu itu ini biar didengar gitu. Nggak mungkin saya ke presiden mendadak kan. Sekedar biar sampai ke sana pesannya gitu ya. Oke. Lalu sebelum jam 9 sudah ada pengumuman. Artinya di pengumumannya itu berdasar pertimbangan Polri sendiri. Tapi saya tahu bahwa itu mendengar bahwa Polkam akan... Oh iya, sebelum jam 9 jumpa pers, Pak. Iya kan? Iya, Iya betul, kan? Saya bilang kalau jam 9 tidak ada, saya akan ke istana agar presiden yang memerintahkan ini. Sebelum itu ada pengumuman sebelum jam 9. Ya, Kapolri jumpa pers. Jumpa pers malam ini semua di Propam dipindah gitu. Nah, enggak apa-apa. Tidak merujuk bahwa itu keputusan Polhukam atau enggak penting, tapi pesan sudah sampai pastinya kan, sudah sampai nanti Pak Mahfud akan ke istana gitu untuk menyampaikan. Sampai besoknya terbongkar semua kan, semua termasuk Sambonya akhirnya ngaku. Sambil mengaku semua ya? Iya, akhirnya peradilan berjalan. Pengadilan pidananya maupun pengadilan etiknya. Maksud saya, nah yang gini-gini nih, presiden, ya bisa lah tuh di sana ada gejala misalnya Pangdamnya atau Kapolrinya atau Kapoldanya itu bermain mata dengan pengusaha-pengusaha ini, segera aja pindah, kasih yang lain gitu. Kalau ada bawahnya lagi, pindah lagi. Nah yang begitu-gitu menurut saya lebih daripada mengubah sistem pemilihan apa gitu. Artinya Pak Mahfud tidak ingin melihat terlalu cepat misalnya ke mengubah struktur ketanegaraannya. Rotasi jabatan-jabatan penting saja itu dulu bisa segera dilakukan, Pak ya. Ada pimpinan Polri yang kuat, punya komitmen untuk itu, lalu melakukan rotasi jabatan seperti main catur aja. Pokoknya tugas Polri ini pindah ke sini, ini ke sini gini, tanpa merugikan pejabat-pejabat polisi. Ya, pejabat polisi di daerah dan sebagainya. Karena sering dibalik-balik kalau ada orang melapor gitu, ada polisi yang baik melakukan ini kan sering terbalik-balik, malah yang disalahkan orang yang baik. Saya sudah pernah membahas ini, orang baik melakukan tindakan malah difitnah, dia katanya bekerja sama dengan Jupok macam-macam.